Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya dan salam sejahtera. Mudah-mudahan di pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Mas Ardi Saputro, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Mas Ardi Saputro. Berikutnya ada Mbak Janet Raim Nama, terima kasih, selamat pagi, sudah hadir juga Mbak Janet. Berikutnya ada Mas Khairul Rojikin, selamat pagi Mas Khairul Rojikin dari Sewen ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun. Baik, kita akan share materinya dulu ya, saya share materi dulu. Kita akan lanjutkan materi untuk hari ini, yaitu adalah analisa dan perancangan sistem informasi, di mana kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Ini adalah pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas yaitu beberapa metode pengembangan sistem informasi. Nanti Anda bisa memilih salah satu dari metode pengembangan informasi yang ada ya, seperti itu ya. Di sini metode pengembangan sistem informasinya cukup banyak, sehingga nanti Anda bisa memilih salah satu ketika nanti akan Anda membangun sebuah sistem informasi, aplikasi sistem informasi seperti itu ya. Tentu dari masing-masing aplikasi yang ada tersebut tentunya kita akan sesuaikan mana yang cocok buat kita, karena di sana juga ada kelebihan dan ada juga kekurangan-kekurangan yang ada seperti itu. Sebelum saya lanjut ke materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Apa yang bisa kita petik untuk pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mengetahui beberapa jenis metode yang ada dalam pengembangan sistem informasi. Ya, jadi yang pertama adalah mahasiswa nanti akan tahu beberapa jenis metode dalam pengembangan sistem informasi. Karena apa? Karena Anda jurusannya adalah mengenai komputer, otomatis nanti hasil akhirnya adalah membangun sebuah aplikasi. Nah, untuk membangun sebuah aplikasi itu ada beberapa metode yang ada dalam pengembangan tersebut. Ya, seperti itu. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan salah satu metode pengembangan yang ada saat melakukan pembuatan proyek sistem informasi. Jadi di sini nanti ada beberapa jenis macam-macam metode dalam pengembangan sistem informasi. Paling tidak Anda bisa memahami atau bisa menerapkan salah satu metode ini. Kapan saya harus menerapkan metode ini dan kapan saya harus menggunakan metode yang lain, seperti itu. Bisa menerapkan salah satu metode dalam pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan metode yang ada dan dapat menerapkan tahapan-tahapan yang ada dengan benar. Setelah kita mengetahui banyak jenis metode yang ada, kita yaitu mampu menerapkan salah satu, ya kita harus mampu melaksanakan metode tersebut ya. Kita kuasai, setelah itu ya melaksanakan tahapan demi tahapannya dengan benar ya, tahapan demi tahapan dengan benar, dengan baik. Ini yang kita maksudkan, yaitu melaksanakannya. Tidak istilahnya apa? Tidak sesuai dengan itu ya, boleh dikatakan ngawur begitu, tidak, tetapi kita nanti akan membangun sebuah informasi dengan menggunakan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di dalam sini, seperti itu. Untuk materinya, yaitu yang pertama adalah mengenai sistem development life cycle ya. Nanti ada metode pengembangan. Yang pertama adalah SLDLC, ini yang umum dipakai untuk pengembangan informasi di beberapa perguruan tinggi, baik di kampus ya, ada beberapa kampus yang menerapkan SDLC ini. Selain SDLC, yang terkenal adalah waterfall ya. Jadi Anda nanti bisa memilih salah satu dari sekian banyak yang ada, yaitu ada SDLC, ada waterfall. Yang berikutnya adalah model prototyping ya, model prototyping. Ya, model prototyping. Terus yang ketiga adalah model prototyping. Yang keempat adalah model RAD, yaitu Rapid Application Development ya. Di sini adalah pengembangan dengan menggunakan RAD seperti itu. Terus berikutnya ada model spiral ya, model spiral. Terus berikutnya lagi ada model V-model. Berikutnya adalah metode end user development dan model outsourcing. Nah, model outsourcing itu yang mana nanti akan kita bahas satu persatu. Dari sekian metode yang ada, itu ada 8 saya sampaikan. Sebetulnya metodenya cukup banyak sekali, tapi tidak semua metode saya sampaikan. Nanti Anda bisa mempelajarinya satu persatu. Oke, saya sapa kembali. Sebelum saya masuk tadi sudah hadir, ada Mas Ardi tadi sudah. Himan KS, terima kasih Mas Himan KS. Selamat pagi untuk Anda Mas Himan KS.
Ya sudah menyalakan monitornya. Mohon maaf ini kamera saya tidak aktif, ini sedang dalam keadaan posisi error ini ya. Berikutnya ada Mas Johan. Terima kasih Mas Johan. Selamat pagi untuk Anda Mas Johan. Terus berikutnya ada Mbak Nadia Rahma. Terima kasih. Selamat pagi untuk Anda Mbak Nadia Rahma Febriana. Yang terakhir yaitu ada Farisal. Terima kasih. Selamat pagi untuk Anda Mas Farisal. Baik ya, kita mulai untuk pembelajaran lagi hari ini. Ini materinya. Berikutnya. Apa yang dimaksud dengan metode pengembangan sistem? Metode pengembangan sistem di sini yaitu adalah serangkaian aktivitas metode ya, serangkaian aktivitas. Ya serangkaian aktivitas itu ya macam kan, aktivitas itu ya serangkaian itu bermacam-macam seperti itu ya, serangkaian aktivitas. Serangkaian aktivitas, metode praktik, dan penyampaian dan perangkat yang dipergunakan stakeholder untuk mengembangkan dan merawat sistem informasi dan softwarenya. Arsitektur sistem informasi, kesatuan kerangka unifying framework yang memadukan beberapa orang beda perspektif dalam organisasi dan menunjang bagian bangunan dasar dalam sistem informasi. Jadi di sini ada dua, apa yang dimaksud dengan metodologi dan arsitekturnya. Arsitektur ini adalah untuk menyatukan ya, menyatukan kerangka kerja atau memadukan beda perspektif antara satu dengan yang lainnya supaya menghasilkan dasar bangunan yang sama seperti itu. Metodologi pengembangan sistem informasi secara umum dimulai dari sini ya, melakukan inisialisasi dari sini ya, tahapannya adalah seperti ini, dari inisialisasi ya. Kita mulai dari awal di sini, beginnya dimulai dari sini ya. Terus kita menggunakan sistem konsepnya ya, tuh konsep pengembangan sistem informasinya menggunakan apa? Umumnya yang kita gunakan adalah mulai dari sini ya, dari planning ya, dari planning atau perencanaan ke requirement analysisnya yang kedua, atau analisa di sini yang melakukan analisis, planning, analis, perancangan, desain ya, desainnya atau perancangan, pengembangannya, terus nanti integrasi dan testing, penyatuan beserta pengujian ya. Kalau itu dikerjakan oleh beberapa orang maka perlu diintegrasikan supaya jadi satu dan perlu diuji coba seperti itu dan testing. Setelah berhasil integrasinya dan pengujiannya berhasil, maka selanjutnya adalah yaitu melakukan implementasi seperti itu, yaitu melakukan implementasi. Setelah implementasi yaitu dioperasikan ya, dioperasikan perlu adanya yaitu perawatan atau maintenance. Kalau sudah di disposisi yang terakhir. Ini adalah urut-urutan secara umum yaitu metodologi pengembangan sebuah sistem itu bentuknya adalah seperti ini. Yang paling umum, metode umum pengembangan sebuah sistem ini ya, yang paling umum metode pengembangan untuk sistem ini yaitu adalah umumnya di situ adalah yaitu planning, sistem perencanaan, yaitu ada planning, pengamatan dan penelitian awal untuk mengetahui tingkat kepentingan sistem, menentukan lingkup sistem dan membuat perencanaan dan pengembangan. Artinya apa? Pengamatan di sini ya, pengamatan di lapangan, di tempat objek penelitiannya. Ketika Anda akan membangun sebuah objek penelitian atau membangun sebuah aplikasi sistem, di mana tempatnya seperti itu? Oh, ternyata di PT Langgeng Jaya Abadi. Maka Anda melakukan pengamatan langsung di PT Langgeng Abadi tersebut. Apa kepentingan sistem yang ada pada pada perusahaan ini? Yaitu ya menentukan lingkup sistem dan membuat perencanaan pengembangan. Anda akan mengembangkan apa pada perusahaan PT Langgeng Jaya Abadi tadi, akan membangun sistem apa seperti itu? Apakah yang dibangun itu bentuknya adalah ini? Oh, saya akan membangun dari tahap awal yaitu akan membangun sebuah sistem informasi presensi karyawan seperti itu. Nah, di sini berarti pengamatan untuk membangun sistem presensi karya masuk atau tidak akan tercatat dengan situ dengan cukup jelas seperti itu, dengan menggunakan sidik jari atau fingerprint seperti itu. Berarti ya perencanaannya kita akan membangun sebuah sistem informasi yaitu perencanaan yaitu presensi seperti itu. Yang kedua sistem analis. Ini analisis domain sistem adalah untuk mengidentifikasi elemen sistem, masalah, kebutuhan, peluang dan tujuan serta arahnya. Setelah itu kita sudah punya rencana akan membangun sebuah sistem informasi yaitu presensi dengan menggunakan yaitu sidik jari atau fingerprint. Kita melakukan pengamatan tadi di PT tersebut ya, di organisasi atau di perusahaan tersebut atau di institusi tersebut. Setelah itu kita menentukan ini ya, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut atau pada sistem tersebut.
Setelah itu kita merancang sistem desain, yaitu merancang dan pemodelan sistem dalam konseptual model dan software engineering. Kita rancang. Bentuknya seperti apa? Untuk desain perancangannya nanti bisa secara umum, bisa secara detail ya. Perancangan secara umum Anda bisa ada dua model, yaitu dengan menggunakan UML maupun dengan menggunakan DFD ya, atau sudah dikatakan model perancangan dengan model terstruktur atau perancangan dengan model berorientasi objek. Nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk seperti ini. Nanti satu persatu akan kita bahas ini ya, mulai dari planning apa yang harus dikerjakan, analis nanti kita akan bahas satu persatu, sistem desain kita bahas sendiri, implementasi dibahas sendiri, serta ini. Setelah itu menginstalasi perangkat lunak dan perangkat keras, melatih pengoperasian sistem dan menerapkan sistem. Setelah perancangannya tersebut selesai, perancangan di sini sekaligus dalam di situ adalah integrasi dan testing. Ya, melakukan integrasi, penyatuan, ya, sekaligus dicoba. Setelah dilakukan testing dan dicoba, selanjutnya diinstal, kita terapkan. Dan untuk menerapkan ini perlu persediaan adanya perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya di situ. Setelah diinstal, disiapkan perangkat keras maupun perangkat lunak. Bagaimana dengan orang yang mengoperasikan? Ada tidak operatornya? Maka perlu melatih orang yang akan menjalankan program tersebut atau aplikasi tersebut, yaitu melatih pengoperasi sistem dan menerapkan sistem tersebut ke dalam organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut. Setelah itu yang terakhir adalah sistem maintenance atau merawat dan perbaiki sistem. Yang namanya aplikasi sistem itu pasti ya segala sesuatu benda atau barang itu yang kita pakai tentunya perlu kita rawat. Mungkin tidak rusak ya, tidak ada error, sudah tidak ada masalah seperti itu. Ya, mungkin perlu ada yang namanya yaitu adanya lama-lama sistem yang kita gunakan performansinya akan menurun. Supaya tidak menurun, tetap naik ya kita harus dirawat seperti itu. Seperti HP kita, kan kita gunakan terus setiap hari terus menerus gitu. Ada WA yang masuk bahkan WA-nya sudah ratusan atau bahkan ribuan seperti itu. Dan itu kan lama-lama performansi dari HP ini akan menurun. Nah, supaya tidak menurun gimana ya? Kita hapus data-data yang tidak perlu, yang sudah tidak dipakai. Supaya tetap kita rawat dengan baik seperti itu. Itu artinya merawat dan memperbaiki sistem. Mungkin terjadi karena di perusahaan yaitu terjadi perubahan dari apa? Dari atau kebijakan daripada pengambil keputusan di tingkat politis umpamanya seperti itu. Yang tadinya UMR-nya adalah sekian naik menjadi sekian seperti itu. Atau juga bisa dari kebijakan daripada suatu organisasi yang tadinya masuk sekian, sekarang masuknya jam sekian, pulangnya jam sekian seperti itu. Nah, ini perlu kita merawat, kita memperbaiki sistem. Nah, yang pertama adalah metode pengembangan sistem yang pertama, metode umum pengembangan sistem yang pertama itu tadi bentuknya seperti ini, ada planning, kita masuk ke analis, perencanaan kan cukup sekali ya, langsung masuk ke sistem analis, kita desain ya, kita implementasikan, kita maintenance, apalagi ya kita rawat lagi, kita analisa lagi. Perencanaan di awal kan sudah membangun sebuah sistem informasi presensi seperti itu. Oke. Nah, metode pengembangan sistem di sini banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Nanti ketika saya sampaikan metodenya seperti itu ya, mungkin bisa sampai metodenya cukup banyak sekali. Mungkin ada bingung satu persatu. Tapi yang saya gunakan adalah yang umum dipakai di beberapa pengembangan sistem informasi itu, yang umum dipakai di seperti itu ya. Metode yang paling terkenal tadi sudah saya katakan adalah SDLC tadi ya, System Development Life Cycle atau SDLC. Metode ini merupakan metode yang paling tua. Karena ini yang merupakan metode yang paling tua, maka yang paling terkenal di antara metode-metode pengembangan sistem informasi adalah SDLC ini. Metode yang lain yang terkenal di antaranya ada prototyping ya, aplikasi software, ada end user, ada outsourcing dan lain-lain. Oke ya, satu persatu kita akan bahas mengenai secara ringkasnya yaitu metode-metode yang ada tersebut supaya nanti Anda ketika akan skripsi boleh memilih salah satu metode yang ada ini ya. Metode SDLC kalau dulu kita gunakan tahapannya ada sebanyak 5 seperti ini, ada planning ya, fase yang pertama atau tahap yang pertama yaitu pada perencanaan tadi ya, pada fase yang kedua melakukan analisis, fase yang ketiga melakukan perancangan, implementasi dan penggunaan atau penerapannya di sini. Yang terbaru di sini yaitu ada sebanyak ini dibedakan sama ya, ada planning sama ya, analis sama, yang kedua desain, yang ketiga sama, keempat yaitu implementasi atau penerapan sama di sini. Cuma di sini pada implementasi ini dibagi menjadi 2, 4 dan 5, yaitu pengembangan, setelah itu dilakukan testing dan integrasi. Tadi kan di awal juga sudah saya sebutkan ada testing dan integrasi, terus maju yang ke-6 yaitu maintenance, sama dengan di sini ya, perawatan di sini. Nah, nanti kalau Anda menggunakan di dalam skripsi
Anda boleh memilih salah satu dari metode yang ada tadi, contohnya Anda menggunakan yang 6 tahap ini atau 5 tahap. Yang penting sumber rujukannya jelas. Ya, sumber rujukannya harus jelas. Oh, saya menggunakan ini gambarnya, ini rujukan dari buku ini yang bernama ini. Nanti jangan sampai nanti gunakan rujukannya ini tetapi Anda gunakan ini. Teorinya antara teori dan prakteknya berbeda. Itu yang jadi masalahnya di situ. Teorinya menggunakan 6 tapi prakteknya menggunakan 5 atau sebaliknya teorinya menggunakan 5 tapi prakteknya menggunakan 6 seperti ini akan jadi masalah seperti itu. Pada prinsipnya ini sama ya, yang 4 ini dibagi jadi 2 yaitu 4 dan 5 pengembangan dan di sini ada testing dan integrasi. Kalau di sini dijadikan satu antara pengembangan, testing dan integrasi baru maintenance atau perawatan seperti itu. Nah, SDLC ini merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua ya. Sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar. Jadi ini itu yang paling awal itu adalah ini SDLC dan cocok untuk pengembangan yang sistemnya besar. Tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk perusahaan yang kecil ya, yang small skala project ya, skala project untuk yang kecil. Karena apa? Untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan menggunakan metode ini itu butuh resource yang intensif, tidak fleksibel. Artinya tidak bisa fleksibel itu jika terjadi perubahan di tengah-tengah jalan itu, nah, itu akan jadi sulit seperti itu. Ya. Karena apa? Kalau perusahaannya kecil, tiba-tiba kan terjadi perubahan seperti ini yang tadi digunakan seperti ini, terus tiba-tiba berubah seperti itu tidak bisa. Karena rencana awalnya seperti ini ya harus sesuai dengan fondasi yang sudah ditetapkan tadi. Ya. Sulit untuk aplikasi dengan perubahan cara pengambilan keputusan yang cepat. Ini kalau miliknya pribadi atau milik seseorang itu kalau dengan menggunakan SDLC nanti akan jadi masalah seperti itu. Kalau model pengembangannya seperti ini. Ini salah satu yang perlu diperhatikan. Oke ya. Kelebihannya mudah diaplikasikan ya, karena urut-urutannya tadi sudah jelas mulai dari apa? Yang pertama ada planning, yang kedua ada analis, ada desain ya. Yang ketiga, yang keempat ada development ya. Kalau dijadikan dua ada development dan atau pengembangan, ada testing dan integrasi, baru ada maintenance seperti itu. Kelebihan yang kedua memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kekurangannya jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini bisa melakukan interaksi tidak langsung. Tadi ya, mulai urutannya seperti itu interaksinya, perputarannya seperti itu, jarang sekali ya seperti itu, harus mulai dari tahapan-tahapan seperti ini. Pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek tadi. Jadi di sini yang menentukan segala sesuatunya awalnya adalah analisnya. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai seorang analis sistem ya atau desainer sistemnya di sana. Pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Ya, pelanggan itu kan butuh waktu lama, paling tidak itu butuh waktu 6 bulan lebih seperti itu. Nah, maka kalau kita mulai di sini kapan penerapannya? Ya nanti bisa ini ya. Kalau kita mulai dari sekarang bisa tahun depan baru dimulai seperti itu. Karena modelnya butuh waktu yang lama seperti itu. Pengembang sering melakukan penundaan akibat dari harus menunggu tim lain untuk menghadapi tugas karena memiliki ketergantungan. Nah ini, kalau kita menggunakan model sekuensial itu artinya urut. Setelah selesai A, baru B, setelah selesai B, baru C, setelah C, baru D, baru nanti ke E, ke F seperti itu. Nah kalau urutannya itu harus urut seperti itu, A-nya sudah, B-nya ngerjakan, yaitu ya belum selesai, maka C tidak bisa ngerjakan. Kalau A sudah selesai baru bisa mengerjakan B. B ini maka C nanti nunggu yang B selesai dulu. Kalau belum selesai belum bisa dikerjakan. Kan seperti itu. Saling adanya ketergantungan seperti itu. Model yang kedua adalah model waterfall. Ya, model waterfall di mana model waterfall ini adalah model air terjun dimulai dari atas. Pada prinsipnya sama. Ya di sini adalah sistem engineering. Ya, kebutuhan sistemnya apa? Tahap yang kedua melakukan analisis, turun dia ke bawah. Yang ketiga adalah tahap desainnya, yaitu tahap yang keempat ada pengkodean atau pengujian tadi di sini ya, membuat codingnya atau pembuatan programnya, melakukan testing atau pengujian. Tahap yang keenam adalah maintenance. Jadi tahapannya hampir sama dengan yang di SDLC 6 tahap tadi seperti itu. Tidak ada bedanya seperti itu. Untuk gambar ya, itu memang macam-macam bentuknya beda-beda. Ada yang model seperti ini, ada model yang lain seperti itu. Maka nanti kalau Anda mau menggunakan di dalam skripsi, maka Anda harus menyebutkan sumber referensinya. Dari mana sumber referensi? Pak, saya menemukan dari bukunya ini halaman sekian,
pengarangnya adalah ini, gambarnya memang seperti ini yang dimaksud dengan model waterfall-nya. Nah, maka Anda bisa menjelaskan dengan baik-baik. Karena umumnya gambarnya untuk sistem model waterfall adalah seperti ini. Ya, air terjun dari atas ke bawah, ini bertahap seperti undang-undangkan seperti itu. Nanti kembali lagi dari maintenance kembali ke testingnya, dari maintenance kembali ke kode, langsung kembali ke sini ya, atau kembali ke atas lagi, naik lagi, yaitu seperti ini. Ini yang dimaksud dengan tahapan model waterfall seperti ini. Nah, keuntungan dan kelebihan dengan menggunakan waterfall di sini adalah keuntungannya dalam metode ini, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaan secara bertahap, sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Ya, Anda bisa menggunakan tahapan-tahapan yang lain, bisa seperti itu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisasi karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Jadi dengan menggunakan ini, tahapan-tahapan yang jelas, dokumennya jelas, akan menjadi memudahkan kita. Itu salah satu keuntungan daripada waterfall. Kelemahannya, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang-ulang sebelum terjadi suatu produk. Kan? Kalau produknya belum ada, mau diulang apa? Kita nggak tahu seperti itu. Berikutnya, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, di situ ada kesalahan kecil, ya. Kalau kesalahan kecil ini dibiarkan terus-menerus, akibatnya akan menjadi dampak yang besar seperti itu. Karena ada kesalahan di tahap-tahap sebelumnya seperti itu. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpatuhan pada saat awal pengembangan. Ini hampir sama, model waterfall ini hampir sama dengan model SDLC. Ini digunakan untuk yang skala besar. Kalau skala kecil dengan menggunakan model ini kurang cocok. Ya, kurang cocok artinya butuh waktu lama, sama butuh lama biaya yang digunakan cukup besar seperti itu. Jadi kalau menggunakan SDLC, kalau membangun aplikasinya yang untuk besar, ya silakan untuk perusahaan besar. Terus yang mau dikembangkan itu adalah seluruh perusahaan tersebut, sistem informasi manajemen atau sistem informasi perusahaan tersebut, lah itu. Ya, maka butuh waktu lama menggunakan model seperti itu. Kalau untuk perusahaan kecil nggak cocok ini ya, nggak cocok ya. Kalau untuk seperti usaha dagang atau CP yang hanya karya sekian, satu bulannya sekian, itu maka penggunaan seperti ini tidak pas. Kecuali usaha dagangnya besar seperti itu atau CP-nya besar yang dikelola. Oke, sebelum saya masuk ke metode yang ketiga, prototyping, mungkin ada yang mau tanyakan dulu, silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan, saya sapa berikutnya tadi yang sudah masuk untuk hari ini, ada Aurel Cahya Bintang. Terima kasih, Aurel Cahya Bintang sudah hadir. Terus ada Muhammad Malvin, terima kasih, selamat pagi untuk Anda. Ya, untuk Muhammad Malvin dan Aurel Cahya Bintang. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa dikirim lewat chat. Ya, jika ada pertanyaan, kalau nggak mau buka mic, bisa titipkan chat. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum sempat ya gitu ya, di tengah saya masih menerangkan, ada yang ditanyakan, silahkan. Nanti kan akan kelihatan chat yang masuk di situ, ada pertanyaan atau tidak, saya akan tahu. Ya, jadi silahkan langsung diketik saja untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Bisa kalau mau aktifkan mic-nya Pak, disela, tidak ada masalah. Ya, monggo silahkan ya. Yang mau bertanya bisa langsung menyela, lenggang mic, atau bisa langsung ketikkan pada chat di sini. Oke, metode yang ketiga adalah metode prototyping. Jadi metode prototyping di sini ada dua. Pada tahap yang pertama, yaitu hanya sampai menggunakan prototype saja. Prototype tidak dilanjutkan sampai sebuah aplikasinya, hanya sebuah prototype saja. Yang kedua adalah sampai pada penggunaan sistem. Jadi hanya membuat skemanya atau dasarnya, rancangannya saja, ya prototipenya. Seperti kayak kita akan membangun sebuah rumah, kita buat maketnya dulu ya, maketnya dulu. Nah di situ maketnya nanti bentuk-bentuk gambarnya seperti itu. Apakah nanti diimplementasikan? Kalau diimplementasikan akan jadi sebuah rumah seperti itu. Sama dengan di sini. Kalau nanti kita akan mengembangkan sebuah aplikasi sistem, kalau kita tidak menerapkan sampai ke penerapan sistemnya, berarti hanya membuat rancang bangun saja, rancangannya saja, yaitu rancangan daripada sebuah sistem informasi seperti itu. Belum diterapkan seperti itu. Ini ya. Gambar yang kedua ada juga seperti ini ya. Jadi
Dari yang pertama mulai dari pengumpulan kebutuhan ya, pengumpulan kebutuhan sama dengan yang ada di sini tadi ya. Gambarnya mengidentifikasikan kebutuhan pemakai sama di sini. Yang kedua, mengembangkan prototipe karena ini hasil kembangan dari yang pertama tadi ya, mengembangkan prototipe. Apakah prototipe diterima? Nah ini, apakah prototipe diterima? Kalau prototipe ini belum diterima ya kembali ke atas. Kembali ke atas ya, kalau prototipe sudah diterima baru menggunakan prototipe. Nah, selanjutnya ya, setelah prototipe ini diterima, selanjutnya menggunakan prototipe ya kita melakukan coding sistem. Membangun sebuah sistem. Kita kerjakan yaitu coding-codingnya di situ. Setelah itu ya kita buat programnya, kita uji sistem tersebut. Apakah yang kita buat itu sudah betul atau belum. Setelah diuji, terus diluncurkan. Apakah sistem diterima oleh operatornya? Oh, menyatakan sistem belum ditambahkan ini. Nah, seperti itu. Ada penambahan-penambahan atau ada revisi, ulangi sampai penggunaan kode sistemnya lagi diuji lagi sampai ini diterima. Kalau sudah berarti selesai, berarti kita akan menggunakan sistem. Ini tahapannya adalah seperti ini. Model yang kedua untuk prototyping di sini mulai dari sini yaitu pengumpulan kebutuhan, ada membangun prototype, kita evaluasi daripada prototyping, mengkodekan sistem ya. Kalau tidak kembali ke sini ya. Di prototipenya itu membangun prototipenya tidak diterima, kita kembali lagi yaitu pengumpulan kebutuhan, kembali ke membangun prototyping sampai evaluasi ini diterima. Kalau sudah evaluasi ini diterima yaitu mengkodekan sistem. Ya, setelah mengkodekan sistem kita turun menguji sistem ya, menguji sistem atau evaluasi sistem ya. Di sini yaitu menguji sistem atau dievaluasi sistem. Apakah sistemnya sudah berhasil? Kalau berhasil kita penggunaan sistemnya, kalau belum kembali ke sini yaitu mengkodekan, menguji sistem lagi, kembali ke evaluasi sistem. Setelah dievaluasi berhasil yaitu kita menggunakan sistem. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi mulai dari yang pertama 1 menuju ke 2, 2 menuju ke 3. Kalau 3 ini dianggap belum selesai, kembali lagi ke 1, kembali ke 2, kembali ke 3. Kalau sudah kembali ke nomor 4 ya, lanjut ke nomor 4, 4 lanjut ke nomor 5, 5 ke 6. Dievaluasi di sini. Kalau betul kita sudah menggunakan sampai ke 7. Kalau di nomor 6 ini masih ada error, kembali ke nomor 4. Langsung dilanjutkan 5, baru kembali ke nomor 6 lagi, baru bisa menggunakan di nomor yang ke-7 seperti ini. Inilah bentuk menggunakan prototyping seperti ini. Nah, apa keuntungan daripada model prototyping di sini? Yaitu adalah komunikasi user dan pengembang intensif. Jadi di sini ada sesuatu yang menarik ya, karena metode prototyping itu salah satu sesuatu yang menarik itu adalah di sini ada komunikasi ya. Ada yang paling bagus itu adalah di sini ada komunikasi. Kalau di model waterfall maupun model SDLC itu tidak ada komunikasi secara langsung. Kalau di sini langsung tembak ke bagian akhirnya. Siapa pengguna akhir daripada sebuah sistem tersebut? Oh, si A. Apa kebutuhan Anda yang Anda inginkan daripada sebuah sistem ini? Oh, saya hanya kebutuhan nanti karyawan itu kalau melakukan prestasi tercatat seperti ini sehingga setiap bulan itu akan tercatat apakah dia masuk berapa kali, itu sudah terekam secara otomatis. Si A sudah terekam berapa kali masuk, berapa kali terlambatnya, berapa kali tidak masuknya, sehingga sudah terekam dengan bagus. Oh, sudah ada yang namanya yaitu informasi mengenai ini. Nah ini, maka kebutuhannya akan disesuaikan dengan ini. Si B juga sama, nanti karyawan B ketika presensi berapa kali dia masuk, berapa tidak masuk, atau izinnya berapa, seperti itu, ada berapa keterlambatannya, itu bisa dilihat dari sini. Ini ada komunikasi. Karena user terlibat aktif dalam menerapkan ini ya, menentukan rekrutmen. Ya, jadi kepinginnya itu langsung apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan itu langsung bisa. Saya kepinginnya seperti ini loh. Gitu loh. Ya, itu user langsung bisa menentukan seperti itu. Waktu pengembangan relatif singkat. Karena apa? Tidak berurutan secara satu persatu seperti itu. Jadi waktu pengembangan relatif singkat karena apa, to the point, langsung kepada si pengguna akhir. Jadi tidak terlalu proses dari awal seperti itu tadi, langsung ke pengguna akhirnya di situ. Keempat, implementasi mudah karena pemakai mengetahui dari awal apa yang akan diperolehnya. Dengan demikian, maka ketika diimplementasikan itu di lapangan itu akan menjadi lebih mudah karena user terlibat secara langsung. Kalau tadi dengan SDLC maupun waterfall itu ada perlu pelatihan seperti ini. Paling tidak user di sini sudah memahami seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan seperti itu. Kelemahannya dengan menggunakan prototyping ini, kemungkinan terjadi shortcut dalam pendefinisian masalah. Ya, karena ini merupakan jalan pintas. Ya, karena jalan pintas berarti apa? Ya tergesa-gesa kan seperti itu. Langsung ke the point, yaitu ke pengguna akhir. Jadi nanti ada itu ya, mengambil jalan pintas seperti itu. Ada shortcutnya seperti jalan pendek seperti itu.
pemakai bisa terlalu berlebihan menentukan rekrutmen sehingga sulit dipenuhi. Karena mentang-mentang di sini boleh dikatakan semacam ini ya, user ini dilibatkan secara langsung, kepinginan user itu terlampau tidak bisa dipenuhi gitu loh. Artinya user ini belum akrab dengan sistem, jadi keinginannya itu terlampau di sini, terlampau mengada-ada boleh dikatakan seperti itu, karena dia tidak paham tentang sistem. Maunya sistem begitu digunakan, dijalankan sudah bisa menghitung semuanya, itu kan sulit seperti itu ya. Bagaimana bisa mewujudkan keinginan daripada user menggunakan presensi begitu akhir tahun sudah ada rekapannya, dia tinggal enak saja. Oh si A, si B, si C ini seperti ini kan, ya perlu ada ini. Nah ini yang jadi masalahnya seperti itu. Kalau user terlibat secara langsung sehingga terlalu berlebihan seperti itu. Kemungkinan tidak dihasilkan rancangan yang baik ya, itu karena tadi menggunakan jalan pintas, maka rancangannya itu karena tidak dari awal, maka bisa saja rancangannya itu tidak baik seperti itu. Ya akan lebih menarik kalau metode itu tadi, ketika menggunakan ini itu akan jadi lebih cepat kalau kita menggunakan SDLC itu dipadukan dengan model prototyping ya, dengan menggunakan model prototyping seperti itu. Nah, ya ketika terjadi menggunakan metodologi penelitian analisa, ketika melakukan perancangan atau penggunaan itu langsung ke terjun dengan menggunakan model prototyping, tampaknya langsung ke bagian ini. Maka dua metode ini bisa disatukan ya, antara metode SDLC di dalamnya nanti dikasihkan metode prototyping. Karena metode prototyping ini sangat cocok jika terjadi perubahan sangat cepat ya, perubahan yang sangat cepat seperti itu. Ini biasanya untuk yang perusahaan kecil atau organisasi atau instansi yang sifatnya kecil, tidak sebesar ketika kita kerjakan untuk SDLC maupun yaitu waterfall seperti itu. Ya, jadi di sini tuh yang digunakan adalah untuk mengembangkan yaitu aplikasi sifatnya kecil seperti itu, tidak terlampau besar seperti itu. Yang keempat adalah metode RAD, yaitu Rapid Application Development, yaitu ya sama pada prinsipnya ya. Di sini dari requirement planningnya, yang pertama di sini ya kita gunakan user desainnya. Di sini kita menggunakan desain yang akan kita gunakan untuk penggunaan terakhir tadi ya. Kita mulai dari membangun sebuah prototipenya, terus kita teskan, diuji, review lagi, kembali lagi ke atas di sini ya. Kalau sudah konstruksi cutover kita gunakan, dan sudah berhasil seperti ini. Ini berputarannya di sini ya. Nah, ini berputar. Kalau tadi kan perputaran di depan gunakan yang mirip pada prinsipnya sama. Nah, prinsipnya sama di sini, dari sini masuk ke user design ya. Di sini langsung ke perancangan ya. Jadi planning di perencanaan, langsung ke perancangan sistemnya di sini ya. Melalui tahapan-tahapan ini kalau sudah melakukan konstruksinya, selanjutnya adalah cutover. Nah, kelebihan dan kekurangan daripada RAD di sini yaitu RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Ini reusable object. Jadi ini yang sering diterapkan di dalam pemrograman orientasi objek, itu adalah penggunaan ulang. Ya, penggunaan ulang. Setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Ini kelebihannya itu. Kekurangan tidak cocok untuk proyek skala besar. Ini sama dengan prototipe, ini cocoknya untuk skala kecil. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak terpenuhi. Jangan-jangan nanti Anda menunjukkan waktu 2 bulan, ternyata waktunya menjadi 4 bulan atau 5 bulan, bisa jadi masalah seperti itu. Ya. Sistem yang tidak bisa dimodulasi tidak cocok untuk model ini. Kalau modulnya tidak model dibagi-bagi, tidak ya. Jadi sistem yang tidak bisa dipecah-pecah seperti itu tidak cocok untuk model RAD ini. Resiko teknis yang tinggi juga karena cocok untuk pemodelan ini ya. Jadi kalau menggunakan ini salah satunya ini. Jadi kalau mau menggunakan prototyping maupun menggunakan RAD itu adalah untuk mengembangkan aplikasi yang sifatnya kecil seperti itu. Yang kelima adalah model spiral. Nah, ini model spiral ini paling bingung nih ya, paling umum dipakai menggunakan ini model spiral di sini ya, model spiral ini. Nah, model spiral ini ya kita mulai dari determinasinya di sini ya. Kedua identifikasi. Putar lagi di sini ada pengembangan dan pengujian ya, pengujian, development, testing dan integrasi seperti itu. Ada mulai dari sini integrasi, perencanaan dan integrasinya. Nanti putar lagi di sini kayak ya namanya berputar terus. Nah, kapan berhentinya? Ini repotnya seperti ini. Apa kelebihan dan kekurangan daripada model spiral ini? Nah, kelebihannya dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Karena dia berputar terus, begitu ada kesalahan diperbaiki lagi, ada kesalahan diperbaiki, sehingga umurnya panjang. Beda dengan yang tadi, kalau sudah selesai ya sudah tinggal maintenance atau perawatan. Kalau ini kan dikembangkan terus, ya, terus diputar terus seperti itu ya.
lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Kalau skala besar tidak model seperti ini akan jadi masalah, karena namanya itu kan model skala besar kan jauh-jauh hari harus kita antisipasi, maka perputaran itu kan menjadi lebih cocok seperti itu. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan beraksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Jadi dari proses pertama di evaluasi perputaran tadi masuk ke fase ini, masuk ke fase ini, dan seterusnya seperti itu. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko pada setiap keadaan di dalam evolusi produknya. Jadi di sini tetap menggunakan menarik tadi ya, jadi disatukan. Ya, disatukan artinya bahwa ketika kita membangun sebuah sistem dengan menggunakan SDLC atau menggunakan waterfall, nanti di tengah jalan untuk kebaikan kita menggunakan model prototyping, karena prototyping model yang terbaik adalah ada komunikasi antara pengembang dengan penggunanya seperti itu. Maka di sini juga menggunakan model prototype. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus hidup klasik ya, dan masukkannya ke dalam kerangka kerja. Jadi menggunakan model ini. Kekurangan, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, karena yang betul berputar terus seperti itu, kapan kontrol atau kendalinya itu ya, karena mengendalikan tidak mudah seperti itu. Memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Sama dengan itu ya, ketika permasalahan kecil tidak ditemukan, nanti tiba-tiba orang akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi ya. Kerusakan kecil ya, atau antisipasi hal kecil yang tidak diantisipasi itu akan menyebabkan hal besar, karena ini perusahaan itu besar seperti itu. Nah, aplikasi yang dibangun itu cukup besar seperti itu. Berikutnya butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menjadi kepastian yang betul ya, seperti itu, absolut. Yang keenam adalah V-model ya. Karena dinamakan V-model karena bentuknya seperti huruf V, Victory. Dari konsep, sistem, requirement system, nah ini masuk ke subdesign, ya ini cuma disebut saja new design. Tapi pada prinsipnya adalah dibagi menjadi 3 tahapan, dari tahapan sistem, ya, subsistem, dan unit-unit itu yang satu yang kecil. Sistem itu satu yang lebih besar, di atasnya sistem ada suprasistem kan seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ada sistem, ada bagiannya subsistem, yang lebih kecil daripada sistem, kita lakukan dengan sub daripada sistem atau unitnya seperti itu. Jadi mulai dari konsep operasi, sistem requirement-nya, ada subsistem requirement-nya, ada subsistem desain, ada unit desainnya yang lebih kecil ya, penggambaran sistem secara umum, penggambaran sistem secara kecil, ada coding, ada pengkodean, pengujian dalam tahap yang kecil, diintegrasikan. Setelah menguji pada tahap yang kecil, diujikan atau disatukan beberapa program tersebut. Setelah disatukan atau diintegrasikan menuju ke subsistem yang lebih besar lagi, yaitu di sini adalah atasnya yaitu ya subtesnya di sini yang lebih kecil lagi, tes lagi ya, sistem tesnya dan penggunaannya atau acceptance test di sini. Ini menggunakan urutan daripada V-model. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? V-model sangat fleksibel karena V-model ini mendukung untuk penambahan dan pengurangan metode dan tools secara dinamik. V-model dikembangkan dan amati oleh pabrik ya, user dari V-model ini berantisipasi dalam kontrol ya, perubahan kontrol boot yang memproses semua apa yang di request atau apa yang diminta seperti itu. Kekurangannya, V-model adalah model yang berorientasi pada proses siklus hidup sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Nah ini kayak kita membangun sebuah sekali dalam suatu proyek itu ya, kayak voting seperti itu ya, atau voting atau pemilihan umum seperti pemilu seperti itu. Nanti pada pemilu yang akan datang bentuknya seperti ini, pemilu berikutnya seperti ini, pemilu sekarang modelnya seperti ini, nanti pemilu yang akan datang modelnya seperti ini. Nah, terjadi perubahan, hanya bisa dipakai sekali dalam itu ya, karena sudah terjadi perubahan seperti itu ya, hanya dipakai untuk itu aja. Organisasi yang menggunakan model ini akan membutuhkan model proses pelengkap di tingkat organisasi. Ini salah satu kekurangannya adalah seperti itu ya. Yang ketujuh adalah metode end user development. End user ini hampir sama dengan metode yang digunakan oleh prototyping tadi, karena langsung metodenya yang digunakan adalah pengembangan langsung ke pengguna akhirnya, sama dengan menggunakan prototyping tadi, yaitu langsung ke penggunanya. Di sini adalah pengguna daripada aplikasi yang kita buat kan. Di sini ada database workstation-nya, atau boleh dikatakan model dulu kita kenal dengan nama seperti ini, yaitu laptop yang kita akan gunakan, yaitu ya aplikasinya di sini. Ini ada orang yang menggunakan end usernya, pengguna akhirnya di sini. Maka sistem yang akan kita kembangkan ada di sini, yaitu bagian staff atau bagian apa, ini ada sopir, ada hardware, disatukan. Jadi lihat di sini pengembangannya adalah bentuknya seperti ini. Nah,
Metode user development ini atau pengembangan model akhir di sini ya, langsung pengguna akhir di sini pengembangan dilakukan langsung oleh pengguna ya, seperti itu ya. Menjadi semakin layak dengan tersedianya bahasa pemrograman yang mudah seperti ini ya. Karena bahasa sekarang sudah ini bentuk akhirnya seperti ini langsung bisa dipahami oleh si penggunanya. Keterlibatan langsung dengan end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja, artinya tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat seperti itu. Karena langsung ke pengguna akhirnya apa kebutuhan yang diinginkan seperti itu. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuh privasi sistem informasi, integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Artinya apa? Nanti ketika kita mengembangkan sebuah sistem dengan menggunakan model end user ini jadi masalah. Masalahnya yaitu contoh seperti ini analoginya adalah ketika saya akan mengembangkan nanti penggunanya adalah si A sama si B, dua orang seperti itu. Ketika dua orang ini sakit atau tidak berangkat, itu sudah tingkat superioritasnya daripada ini privatnya itu menjadi tumbuh luar biasa sekali. Nah ini timbul keakuan. Kalau aku nggak bisa mengerjakan ini. Nah ini jadi masalahnya di sini. Karena model end user seperti ini. Beda kalau modelnya sifatnya umum, berarti semua orang bisa menggantikan. Kalau satu usernya tidak bisa, gunakan user yang lain. Dan ini tidak cocok untuk skala besar, ini cocoknya skala kecil sama hanya dengan yang model RAD maupun model prototyping seperti ini. Ini model pengembangan kalau kita gunakan end user. Nah ini metode OSSING ini tidak cocok untuk skripsi ya. Kalau OSSING jangan gunakan untuk skripsi. Skripsi nanti mengundang. Nah ini walaupun banyak yang menggunakan metode OSSING ini. Artinya apa? OSSING itu metode yang digunakan dengan dikerjakan oleh orang lain seperti itu ya. Ada pelanggan di sini ya, apa yang jadi masalahnya di sini model outsourcing di sini ya. Di sini ada database tentang expertnya, sudah ada jaringan, sudah ada server, di sini sudah ada seperti ini. Nah, pelanggan ini maunya kan dikerjakan sama orang lain ini ya. Solusinya apa, masalahnya apa seperti itu. Nah, ini modelnya dari sini ya, outsourcing di sini ya. Dilakukan kontrak dengan pihak luar untuk menangani baik pengembang maupun operasi dan maintenance sistem. Nah, ini ada model seperti itu. Jadi segala sesuatu, maka model di Indonesia cukup banyak sekali ya. Segala sesuatunya itu di perusahaan-perusahaan ya, di beberapa itu ya ada model outsourcing seperti itu. Ya baik untuk sistem operasi, baik untuk aplikasi maupun tenaga kerjanya model outsourcing yang mengerjakan sumbernya semuanya dari luar. Menguntungkan dari sisi kecepatan memperoleh hasil dan biayanya. Ada risiko tidak dapat mengendalikan sistem secara langsung dan masalah security. Ya bagaimana kalau model outsourcing ini? Karena yang mengerjakan orang lain berarti sistem kendalinya semua ada di pembuatnya seperti itu. Terus keamanannya ya ada pada dia. Lah kalau kita tidak percaya akan jadi masalah seperti itu. Oke, itu tadi adalah 8 metode pengembangan dalam sebuah sistem informasi. Walaupun sebetulnya metode pengembangan cukup banyak ya, ada Agile yang salah satu yang terkenal, lainnya itu ya, itu belum saya masukkan di situ. Paling tidak itu sudah tahu ya dasar-dasarnya untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Nanti masih ada R&D, ya nanti kita bahas sendiri untuk R&D-nya ya. Jadi nanti kalau Anda membangun sebuah aplikasi sistem di skripsi, itu Anda bisa menggunakan metodenya SDLC, bisa menggunakan model waterfall, bisa menggunakan metode prototyping, bisa menggunakan model RAD, V-model, spiral, maupun end user atau yang terakhir yaitu outsourcing. Kalau outsourcing jangan ya, berarti yang mengerjakan orang lain. Anda tidak mengerjakan seperti itu. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, sudah ada chat masuk. Oke, terima kasih Mbak Janet. Mana kalau belum ada? Ini ya. Lanjutnya adalah prinsip dasar pengembangan sistem. Yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan sistem adalah prinsip yang pertama. Ya, pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang programmer atau menjadi software house di situ ya, maka prinsipnya yang pertama sebagai pengguna maupun pengembang ini harus terlibat di dalam langsung di situ. Pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Ini prinsipnya seperti itu. Keterlibatan milik pengguna sistem atau owner sistem dan user adalah garis mutlak dan keberhasilan dalam pengembangan tersebut. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi langsung saja apa yang menjadi permasalahan yang ada di situ. Gunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, itu ya. Slide saya masih cukup banyak. Kalau saya jelaskan satu persatu repot ini ya. Saya gunakan pendekatan pemecahan masalah di sini ya. Yang ketiga, tentukan tahapan pengembangan. Jadi ketika kita akan mengembangkan itu sudah mengetahui tahapan-tahapan apa yang harus kita gunakan. Pendekatannya mulai dari yang tahap-tahapannya seperti ini kita sudah memahami tentukan tahapan-tahapan dalam pengembangannya.
Tetapkan standar untuk pengembangan dan dokumentasi yang konsisten. Artinya apa? Kita tetapkan standarnya apa. Ya, kita kadang nggak punya standar yang jelas seperti ini ya. Kalau dalam sekolah itu kan kita punya standar, mahasiswa nilainya yang di atas sekian itu nilainya sekian, itu standarnya jelas. Bagaimana kalau mahasiswa tidak masuk, tidak pernah mengikuti Zoom, tidak pernah ini, ya dapat nilai jelek, diprotes nanti dapat nilainya A atau minta AB seperti itu kan jadi masalah. Jadi di sini kita menetapkan standar pengembangan dan dokumentasi yang jelas seperti itu. Maka kita harus menetapkan ini. Tanpa adanya ini kita masuk ya standarnya adalah 6. Ini kurang dari 6 ya harus ditolak seperti itu. Nah, itu nanti artinya dalam pengembangan sebuah sistem harus seperti itu. Ada ketentuan standarnya seperti itu. Kelima, justifikasi sistem sebagai investasi. Bahwa kita akan membangun itu kan butuh modal yang besar ya. Jadi ketika kita ini, tapi ini kita putuskan bahwa ini adalah sebuah investasi. Jadi ketika kita membangun sistem informasi ini adalah sebuah investasi untuk jangka panjang. Tanpa adanya itu ya kita istilahnya apa nilai barangnya, karena tidak menghasilkan nilai secara itu. Beda dengan jual beli, kita ada barang, kita ini barangnya berapa gitu. Kalau ini keuntungan secara finansial itu nggak ada dari sistem informasi ini. Apa sih keuntungan daripada sistem informasi ini kalau kita lihat gitu ya, keuntungannya kan bukan dari materi di situ ya, keuntungannya bukan dari sisi keuangannya di situ ya. Berarti kesisihannya adalah ada keuntungan. Kalau dalam bahasa akuntansi kita keuntungan tangible dan intangible-nya di situ. Dari sisi kecepatan, dari segi pelayanan, nah ini tidak dapat diukur dengan uang seperti itu. Nah ini sebagai modal besar, sebagai suatu investasi seperti itu. Keenam, jangan takut untuk membatalkan atau merubah lingkungan pekerjaan ya. Jika Anda menjadi seorang yang dipercaya untuk mengembangkan sebuah sistem informasi di situ, ternyata Anda nggak bisa dikerjakan oleh orang lain, maka Anda harus memperhatikan tersebut. Ya, jangan takut untuk membatalkan. Wah, ini nggak cocok, ini dibangun seperti ini, ternyata yang membuat tidak sesuai seperti itu. Ya, maka jangan takut untuk membatalkan atau merubah lingkup pekerjaan tersebut. Prinsip dasar selanjutnya bagi dan tundukkan, artinya apa? Kita share seperti itu ya. Kita sharing dan tunduk sama aturan yang berlaku. Jadi semua orang wajib ya ini ya, kita melakukan share di sini ya, dibagi melakukan di share seperti itu, dan kita harus tunduk pada sistem ini. Ya, tunduk pada aturan yang ada yang sudah dibuat ini, artinya tunduk seperti itu ya. 8. Rancangan sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Jika nanti terjadi perubahan atau terjadi pertumbuhan ya kita harus antisipasi jauh-jauh sebelumnya. Ini penggunaan sistemnya seperti ini ya. Jadi ada sistem spotnya, analisis sistemnya, tadi penggunaan urutannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat prinsip dasar pengembangan sistem di sini, libatkan pemilih dan pemakai sistem. Cara ringkasnya, gunakan pendekatan pemecahan masalah buat penetapan aktivitasnya, apa yang harus kita kerjakan atau tahapan-tahapannya. Tetapkan standar pengembangan, standarnya berapa. Di situ kalau dibahas standar ya kita jangan gunakan, jangan lupa untuk berdokumentasi ya. Justifikasi sistem sebagai sebuah investasi. Bagi kita membangun sebuah aplikasinya adalah membangun sebuah investasi seperti itu. Jangan takut untuk membatalkan ya, bagi dan tundukkan, artinya kita harus share dan tunduk pada aturan yang berlaku. Rancangan sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Nah, metode konversinya nanti bisa macam-macam ya, nanti di pertemuan selanjutnya juga saya bahas mengenai metode konversinya. Metode konversinya untuk yang sifatnya kecil tadi bisa menggunakan secara ini ya, cut over yang terakhir ini, all system dan new system. Jadi kalau untuk yang menggunakan perusahaan-perusahaan kecil itu cocoknya itu langsung cut over ya. Jadi sistem yang lama kita ganti dengan sistem yang baru seperti itu. Yang untuk penggunaan RAD maupun prototyping atau menggunakan metode end user tadi bisa langsung menggunakan ini. Jadi dipangkas langsung sistem yang lama ganti dengan sistem yang baru. Itu kalau untuk perusahaan kecil atau organisasi kecil ya. Nah, kalau jumlah karyawannya ribuan menggunakan sistem ini, wah, kalau error jadi masalah seperti itu ya. Atau penggunaan ini, nah ini bagus untuk perusahaan besar paralel ya, sistem yang lama tetap berjalan, sistem baru juga berjalan, tapi nanti lama-lama sistem lama hilang, ganti semuanya dengan sistem yang baru, artinya seperti itu. Sistemnya paralel, tapi ini mahal. Biasanya untuk perusahaan besar tidak berani langsung seperti ini, tapi kan untuk perusahaan besar biayanya cukup mahal, itu karena kedua sistem berjalan, sistem lama berjalan, sistem baru juga berjalan. Atau model bertahap seperti ini ya. Kita contoh pilot project, kita ambil dulu pada itu bagian A, ya, pada departemen A atau bagian A berhasil nggak sistem yang dijalankan di situ. Kalau berhasil nanti jalankan pada departemen-departemen yang lain.
atau bagian-bagian yang lain, atau bertahap dulu dari yang A dulu, B dulu, C dulu, nanti semua jadi sistem. Jadi untuk ini modelnya adalah bertahap seperti itu. Ini bertahap, kalau di sini menggunakan pilot project dulu. Kalau contohnya dari sini saja gagal, maka tidak perlu sistem itu kita jalankan lagi. Kalau ini bertahap seperti itu. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini adalah metode yang untuk tahapan pengembangan sistem adalah mulai dari planning, analisis, desain, implementasi sampai pada tahap maintenance. Jadi metode dalam pengembangan sistem informasi cukup beragam untuk pengembangan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada seperti itu. Karena ada kelebihan dan ada kekurangan. Setiap metode pengembangan dalam sistem informasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk pengembangan sistem perlu menerapkan adanya prinsip-prinsip dalam dasar pengembangan. Seperti itu prinsipnya ada 8 tadi ya. Terus metode konversi dapat dilakukan dengan 4 cara, dengan menggunakan paralel itu berjalan bersama-sama untuk yang organisasi besar ya, biayanya juga mahal. Yang kedua dengan menggunakan pilot project, ambil contoh dari bagian tertentu atau fase bertahap atau plug-in langsung, yaitu sistem yang lama diganti dengan sistem yang baru. Tapi kalau ini adalah untuk yang kecil ya, untuk organisasi atau institusi yang kecil yang tidak terlampau besar itu bisa langsung menggunakan sistem lama ganti dengan sistem yang baru. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau disampaikan silahkan. Untuk presensi nunggu sebentar ya, karena ini tadi internet saya lagi trouble, koneksi saya di trouble, nggak bisa jalan. Saya gunakan HP sehingga butuh proses. Nanti habis ini baru saya unggah untuk videonya supaya Anda bisa melakukan presensi. Oke, monggo kalau ada yang mau tanyakan silahkan.